kita di hari ini, kita akan memulainya dengan sebuah workshop yang menarik banget. Jadi untuk mama, papa, dan adik-adik semuanya, yuk buruan mendekat sini, ke dekat stage sini, ayo. Nah, untuk mama, papa, adik-adik sekalian, sebentar lagi nih ya, kita akan mengadakan workshop dari Sonarisa Speaking School. Oh iya, sebelumnya perkenalan juga ya, nama aku Shima dari Sonarisa Speaking School. Aku juga mau jelasin sedikit ya mengenai Sonarisa Speaking School. Jadi, Sonarisa Speaking School adalah kelas public speaking untuk anak-anak dimulai dari usia 5 tahun, tapi juga bisa sampai 17 tahun. Nah, kenapa sih kira-kira kita harus belajar public speaking? Kalau Silvi, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa ya? Nah, jadi public speaking adalah salah satu cara biar kita bisa menyampaikan ide-ide kita dan juga menyalurkan aspirasi kita. Jadi ketika suara kita didengar, otomatis orang-orang akan menaruh kepercayaan kepada kita juga dong. Jadi maka dari itu public speaking adalah hal yang harus dipelajari dan dipersiapkan dari usia dini untuk meningkatkan rasa percaya diri juga kepada anak-anak. Oke, kalau karena adik-adik udah pada hadir di depan sini ya di panggung untuk melakukan aktivitas yang seru, aku juga mau panggil beberapa tim dari Sonarisa yang bakal kece-kece nih. Kalau gitu aku langsung aja panggil ya untuk Miss Joanne dan Miss Janet, silakan ke panggung. Halo semuanya, halo papa mama semuanya. Ya, nah perkenalkan semuanya papa mama. Nama saya Miss Joanne. Jadi saya menyusun kurikulum untuk public speaking ini. Kalau papa mama lihat nih ya di masa pandemi banyak anak-anak yang diam di rumah, jadi malu, jadi penakut. Kalau misalkan ketemu orang mereka jadi gak mau ketemu orang gitu ya, takut gitu. That's why makanya kita adain sekolah public speaking untuk ngajarin bagaimana sih biar anak-anak tuh lebih percaya diri, lebih bisa berteman dengan temannya. Kemudian gimana sih cara ngomong itu, apakah kaku seperti ini atau menggunakan ekspresi wajah. Itu semua kita ajarkan di Sonarisa Speaking School. Kayak gitu Miss Hima. Wah, keren banget Miss Joanne. Nah, aku pengen tanya juga dong sebelumnya, kira-kira nih, apa sih keunggulan dari ikut kelas Sonarisa Speaking School? Nah, kalau misalkan di Sonarisa Speaking School ini ada 5 keunggulan. Jadi yang pertama, kalau misalkan di Sonarisa Speaking School, ini 90%-nya praktek. Jadi mami dedi beda ya sama kayak di sekolah atau di kuliah gitu. Dimana murid-murid itu biasanya duduk doang, ngedengerin gurunya. Nah kalau di sini kita kebalik. Justru anak-anaknya yang ngomong, gurunya yang mendengarkan kayak gitu. Nah terus yang kedua, kita kelasnya intensif. Jadi hanya 5 anak di kelas. Makanya setiap anak pasti kebagian untuk berbicara di depan umum kayak. Kemudian kita juga kurikulumnya sudah menggabungkan kurikulum internasional dari Amerika, dari Perancis, dari Cina dan Indonesia. Lalu kita juga ada report, sertifikat, dan penampilan di setiap akhir program. Jadi papa mama kalau misalkan ikutan program, setelah 12 kali pertemuan akan kita undang nih untuk melihat perkembangan adik-adik si kecil. Dan yang terakhir kita juga ada coaching secara private untuk perlombaan, untuk presentasi sekolah contohnya, dan untuk hal-hal lainnya gitu. Kayak gitu Miss Hima. Wah, ternyata kurikulumnya menyakup dari beberapa negara juga ya Miss ya. Dan juga anak-anaknya dilatih untuk lebih aktif daripada gurunya ya Miss ya. Keren banget. Langsung aja gak sih Miss kita untuk bareng adik-adik sekalian menggambar? Kita langsung aja ya. Jadi hari ini kita ada 2 tema workshop. Yang pertama itu tentang perkenalan, bagaimana cara memperkenalkan diri. Yang kedua tentang belajar ekspresi. Jadi di hari ini kita akan ajarin gimana anak-anak ini untuk memperkenalkan diri dan belajar mengekspresikan dirinya gitu. Oke, langsung aja kita mulai kali ya Miss ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, mungkin bisa dibantu bagi-bagi dulu kertasnya kali ya. Sambil menunggu adik-adik yang mewarnai, kayaknya aku mau tanya sedikit-sedikit ke para mama dan papa kayaknya ya.
Oke, menurut Ibu ada nggak kesulitan menurut Ibu sendiri atau mungkin anak-anak Ibu tentang berbicara di depan umum itu? Ya masih kayak lumayan malu-malu ya, karena umurnya juga mungkin kayak baru 7 gitu ya. Kalau kayak di depan umumnya masih kayak malu-malu gitu, masih grogi. Oh, jadi lebih ke grogi ya, Bu ya? Bagaimana Bu? Jadi sulit untuk mengutarakan pikiran ya, Bu ya? Nah, saya mau tanya satu lagi nih, Bu, pertanyaan. Kira-kira menurut Ibu siapa sih figur publik yang mempunyai skill public speaking yang bagus? Najwa Shihab ya Bu ya. Oh ya, saya setuju sih kalau itu Bu, karena pinter juga dan cerdas dan pinter mengutarakan pikirannya ya Bu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Nama saya Eva. Eva, oh ya Ibu Eva. Kira-kira anak-anaknya di umur berapa ya Bu ya? Ya di umur 9 tahun, jadi cukup besar ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu menurut Ibu public speaking itu seperti apa sih Bu? Berbicara di depan umum ya Ibu ya. Nah, untuk anak-anak itu sendiri, kira-kira ada nggak Ibu kesulitannya dalam melakukan public speaking? Jadi lebih ke karena kurang percaya diri gitu ya Bu ya. Oke, nah kita dalam public speaking untuk anak-anak, di mana beberapa dari ibu tadi yang sudah aku tanya, jawabnya karena anak-anak yang pertama kurang percaya diri untuk tampil di depan umum, dan yang kedua mereka juga sulit untuk mengutarakan pikiran mereka. Nah, maka dari itu Sunarisa Speaking School membantu adik-adik sekalian untuk melatih rasa percaya diri sehingga bisa jadi membantu untuk melihat dan menjadi seperti orang-orang sukses yang Ibu sebutkan, seperti artis-artis Deddy Corbuzier, Agnes Monica, Najwa Shihab, dan juga Mary Riana. Seperti itu, Miss. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Miss Shima. Oke. Menurut Miss Shima, kan tadi udah disebutkan nih ya beberapa tokoh-tokoh sukses nih di dunia ini atau di Indonesia. Kalau menurut Miss Shima sendiri siapa sih tokoh sukses? Kalau menurut aku sendiri, seseorang yang sukses itu public figurnya atau bagaimana, Miss? Bebas, mau siapapun bebas, mau YouTuber boleh. Oke, kalau menurut aku pribadi, salah satu orang yang memiliki public speaking yang benar-benar bagus dan Tokoh menjadi sukses, tokoh atau sukses, sukses tokoh ya. sukses. Yang sukses tuh Maudy Ayunda sih, Miss. Mau di Ayunda. Maudy Ayunda. Oke. Nah, sebenarnya papa, mama, mami, daddy di sini tahu nggak sih persamaan orang sukses yang tadi? Deddy Corbuzier, Mark Zuckerberg, Maudy Ayunda atau siapapun itu orang-orang sukses, mereka semua tuh persamaannya adalah mereka semua pasti bisa bicara di depan umum. Karena kalau misalkan anak-anak atau orang-orang, mereka kan harus menyampaikan ide-ide mereka gitu. Kalau misalkan mereka mau sukses, mereka mau nanti interview, mereka mau bisnis pitching idea, tapi mereka tidak bisa public speaking, tapi kan susah ya seperti itu ya Miss Shima ya. Betul, setuju banget Miss Joen. Maka dari itu Sunarisa Speaking School akan membantu anak-anak sekalian untuk lebih percaya diri dan dapat mengungkapkan ide-ide atau pikirannya. Nah jadi menurut kami public speaking itu adalah skill set yang sangat penting yang harus diajarkan kepada anak-anak. Karena pada saat ini menurut aku sendiri nih, kayak banyaknya public speaking itu untuk orang dewasa. Betul ya? Betul Miss Joen. Jarang sekali, hampir tidak ada di Indonesia kelas public speaking untuk anak-anak. Anak-anak kita mulai dari usia 5 tahun. Padahal anak-anak dari usia 5 tahun itu justru yang golden age. Dimana mereka tuh masa-masa penting, yang paling penting dimana mereka akan belajar banyak banget, bisa meniru banyak banget. Dan di situ masa-masa perkembangan yang paling pesat anak-anak kayak gitu. Wah, setuju banget Miss Joen. Karena untuk di masa golden age seperti anak-anak ini, mungkin mereka bisa lebih percaya diri dari awal ya Miss ya, dengan public speaking. Oke deh, kalau gitu mungkin kita langsung tanya ke anak-anak aja lagi menggambar apa gitu kan Miss? Atau Mungkin Miss Janet bisa ini kali ya, Oke. bisa sambil ngobrol sama anak-anak. Red? Oke, jawaban yang cukup unik ya. Terus kita coba ke Shemelin. Ini bajunya bagus banget dan it's so cute. Shemelin, what are you drawing? Frozen. Frozen? Who's your favorite character? Yes. Oke. Jawaban yang cukup unik juga. Tapi we all know she likes Frozen. Oke, kita coba ke
digunakan sebagai guide untuk nanti Jili public speaking dengannya. Oke, Jili dengannya. High five. Iya, kayak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum mereka present, nanti ada satu worksheet lagi yang mereka akan gunain buat present their work. So you can actually see your child do their public speaking actually in public ya. Soalnya kan ini banyak orang juga ya. Jadi benar-benar ini on the spot practice. So your favorite color is blue and white, okay? And then what else? What do you want to tell me here? Why is she crying? Because the mother is angry? Like what? How is angry? Can you make the angry face? How is angry? Like this? How about crying? Can you do the crying face? Oke, mana tepuk tangannya untuk Punisha? Good job, Punisha. Tes. Okay, so your favorite TV television show is Bluey, okay? So is he happy or is he sad or what? He is happy. Are you happy? You like school? Why? Why do you like school? Okay, good. Okay. Yeah, give a applause. Good job, Alessandra. Duduk lagi ya. Good morning, everybody. My name is Shelfrin. This is my favorite color is yellow. I love stories about Elsa. Happy. Why she is happy? Because she's playing with her sister. She is playing with her sister. What is she playing with her sister? Puzzle. Puzzle. Do you love to play puzzle? Yes. You have sister as well, yeah, right? So you love to play puzzle with your sister too? Yes. Okay, good job. Let's give applause to Shelly. Why do you love red color? Okay. And then, what is your favorite food? Hey, you love Philippines. Expression here. What is the expression here? Ini ekspresi apa? Why? Kenapa kaget? Kenapa kaget? Okay, yaudah. Jilly, thank you Jilly. Please give applause to Jilly.
course. Okay, good job, Des. Thank you. Yay, of course. Hi, my name is Liam. My favorite color is blue and my favorite food is cookie. My favorite book is Christmas Cobwebs. How does he feeling here? Is he happy? Is he sad? He is scared. Why? Why is he scared? It's 100 million debt. Oh, so he's in debt? That's why he's scared? Like that? Good job, Liam. Thank you. Halo semua. Nama saya Temurkan. Favorit saya namanya warna biru. TV jauh Upin. Kenapa kamu suka Upin Ipin? Seru. Lucu. Oke, seru dan lucu ya. Nah, sekarang ini kamu bikin apa sih? Coba ekspresinya apa ini? Ekspresinya takut. Kenapa takut? Dihukum. Dihukum sama siapa? Guru? Dihukum sama siapa? Nah ini ceritanya ekspresi Temur, katanya kalau lagi takut dihukum katanya. Oke, good job Temur. Let's give applause to Temur. Roscoe? What expression is this? Can you show me your happy face? Oke, kayak gitu katanya. Gimana? Coba sekali lagi. Oke, this is your happy face. When are you happy? Kalau playing what? Roblox? YouTube? Oke, thank you Evander. Applause for Evander. Kita mau foto dulu sambil tunjukin gambarnya semua di bawah gambarnya yuk. School. Dan juga kita ada kelas outside di Bintaro dan juga di Pik ya, itu mama dan daddy sekalian. Nah untuk mau tanya-tanya juga bisa ke booth kita di sebelah sana. Juga untuk lihat gimana sih kalau misalkan kelas-kelas gitu, kita ada websitenya di sunarisaspeakingschool.com dan YouTube Sunarisa Speaking School. Jadi kalau mami daddy mau lihat gimana sih di kelasnya seperti apa, bisa lihat juga di situ. Oke, terima kasih sekali lagi mama dan daddy sekalian sudah hadir pada kali ini. So, kalau mau tanya bisa banget, betul kata Miss Joanne, bisa langsung ke booth atau bisa tanya-tanya ke saya ataupun Miss Joanne. So, thank you mama dan daddy. Terima kasih semuanya.